Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Fabriani, SEMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi ini dengan materi organisasi bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok. Yang pertama, Amila Solehah dengan NIM 23043030. Yang kedua, saya Balkis Amalia Putri dengan NIM 23043069. Yang ketiga, ada Diva Octavia dengan NIM 23043035. Pertama-tama, saya akan memberitahu dahulu tentang bagian-bagian dari materi ini atau daftar isinya. Yang pertama, itu ada pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Yang kedua, ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang ketiga, ada legalitas perusahaan. Yang keempat, dokumen-dokumen yang wajib dimiliki. Dan yang kelima, ada kasus. Yang pertama, itu ada materi pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Pada materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Diva Octavia. Kepada Diva, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Apa itu perusahaan atau organisasi bisnis? Perusahaan atau organisasi bisnis adalah suatu entitas yang didirikan oleh satu atau lebih individu dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari perusahaan atau organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau jasa tersebut. Perusahaan atau organisasi bisnis dapat memiliki berbagai macam bentuk, seperti perseorangan, kemitraan, perusahaan terbatas, dan lain-lain. Setiap bentuk perusahaan atau organisasi bisnis memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, semua perusahaan atau organisasi bisnis memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan. Tipe-tipe organisasi bisnis. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Perseroan. 3. Perseroan terbatas. 4. Korporasi. 5. Koperasi. 6. Perusahaan multinasional. 7. Perusahaan startup. 8. Organisasi nirlaba. 9. Perusahaan keluarga. 10. Perusahaan retail. 11. Perusahaan teknologi. 12. Perusahaan manufaktur. 13. Perusahaan jasa. 14. Perusahaan e-commerce. 15. Perusahaan logistik dan pengiriman. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah bentuk organisasi di mana pekerja dikelompokkan berdasarkan fungsi atau tugas tertentu. Misalnya, Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, dan Departemen Produksi. Setiap departemen memiliki tugas khusus dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Organisasi divisi. Organisasi divisi adalah bentuk organisasi di mana perusahaan dibagi menjadi beberapa unit fungsional yang saling terkait dan dikelola secara terpusat. Setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas dan fokus pada produk atau layanan tertentu. Organisasi matriks. Organisasi matriks adalah bentuk organisasi bisnis yang menggabungkan struktur fungsional dan divisi. Dalam organisasi matriks, setiap karyawan memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer divisi. Manajer fungsional bertanggung jawab untuk memimpin pekerjaan karyawan di departemen mereka, sementara manajer divisi bertanggung jawab untuk memimpin proyek tertentu. Organisasi proyek. Organisasi proyek adalah bentuk organisasi bisnis di mana tim dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu. Setiap tim terdiri dari anggota yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu. Tim ini bekerja sama untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya materi 3 dan 4 akan dibacakan oleh teman saya Amila. Kepada Amila, dipersilahkan. Nomor 3, yaitu legalitas perusahaan. Apa itu legalitas perusahaan?
Legalitas perusahaan adalah seperangkat dokumen dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk dapat beroperasi secara sah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan bisnis karena legalitas yang lengkap akan menjamin keberlangsungan bisnis, serta melindungi perusahaan dari sanksi hukum. Dalam konteks bisnis, legalitas perusahaan mencakup izin usaha, akta pendirian, SIUP, TDP, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Setiap jenis legalitas ini memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Yang keempat, dokumen-dokumen yang wajib dimiliki. Yang pertama ada dokumen pendirian perusahaan. Dalam dunia bisnis, dokumen pendirian perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan surat keterangan domisil perusahaan adalah dokumen yang sangat penting untuk dimiliki. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti resmi bahwa perusahaan Anda telah didirikan secara sah dan memiliki hak-hak untuk melakukan kegiatan bisnis di wilayah tertentu. Yang kedua ada dokumen keuangan. Dokumen keuangan seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan perpajakan menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi bisnis. Dokumen-dokumen ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, namun juga dapat memperlihatkan kredibilitas dan profesionalitas perusahaan di mata pihak-pihak terkait. Yang ketiga ada dokumen karyawan. Kontrak kerja, kartu identitas, dan sertifikat pelatihan adalah 3 dokumen karyawan yang sangat penting bagi organisasi bisnis. Kontrak kerja menetapkan hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan, sedangkan kartu identitas dan sertifikat pelatihan membuktikan kualifikasi dan identitas karyawan. Yang terakhir ada dokumen hukum. Dalam menjalankan bisnis, setiap perusahaan harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen hukum seperti peraturan perusahaan, surat perjanjian, dan surat kuasa sangat penting untuk dimiliki. Dokumen-dokumen tersebut bukan hanya menjadi bukti legalitas suatu transaksi atau kesepakatan, tetapi juga dapat melindungi perluasan dari sengketa hukum yang tidak diinginkan. Selain itu, dokumen hukum juga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari pelanggaran hukum. Dengan memiliki dokumen hukum yang lengkap dan terorganisir dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian presentasi saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amila untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, materi bagian kelima tentang kasusnya akan dijelaskan oleh saya. Contoh kasus pada kegiatan organisasi bisnis, contohnya dari perusahaan manufaktur, itu ada kasus dari ABC Manufacturing Company, di mana ABC Manufacturing Company adalah perusahaan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam produksi mobil listrik. Mereka menghadapi persaingan yang ketat di pasar mobil listrik yang berkembang pesat. Perusahaan ini perlu memutuskan apakah akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat atau fokus pada pengembangan teknologi baru untuk menciptakan mobil yang lebih efisien. Kemudian ada perusahaan jasa konsultasi. Contohnya XYZ Consulting. XYZ Consulting adalah perusahaan jasa konsultasi bisnis yang bekerja dengan berbagai klien untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah harus memperluas layanan mereka ke sektor industri baru atau tetap fokus pada klien saat ini dan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Yang ketiga ada perusahaan e-commerce. E-shop adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai produk secara online. Mereka harus memutuskan strategi pemasaran apa yang akan digunakan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada di tengah persaingan yang sengit dengan perusahaan e-commerce besar. Yang keempat ada organisasi nirlaba. Contohnya ABC Foundation. ABC Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan anak-anak miskin di daerah pedesaan. Mereka perlu mengembangkan strategi penggalangan dana yang efektif untuk mendukung program pendidikan mereka dan meningkatkan dampak sosial mereka. Yang kelima ada perusahaan teknologi.
Contoh kasusnya ada Teknotek. Teknotek adalah perusahaan teknologi yang baru-baru ini mengembangkan produk keamanan siber inovatif. Mereka menghadapi ancaman dari pesaing yang mencoba mereplikasi teknologi mereka. Perusahaan ini perlu merancang strategi pelindungan kekayaan intelektual mereka. Yang terakhir ada perusahaan logistik dan pengiriman. Contohnya Speedy Delivery. Speedy Delivery adalah perusahaan logistik dan pengiriman yang beroperasi di beberapa negara. Mereka menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan rute pengiriman mereka untuk mengurangi biaya operasional dan memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Baik, dari semua materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kita telah menjelajahi pengertian organisasi bisnis beserta berbagai bentuknya yang dapat diambil mulai dari perusahaan perseorangan hingga perusahaan terbatas. Kami juga membahas pentingnya legalitas dan dokumen dalam mendirikan dan mengoperasikan organisasi bisnis yang melibatkan pemahaman terhadap struktur hukum dan perizinan yang relevan. Pemilihan bentuk organisasi bisnis yang tepat serta pematuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku adalah langkah kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Sekian materi yang sudah kami sampaikan. Diharapkan materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat. Kemudian, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.